Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maurinda Nurul Fitri dari kelompok 1. Sebelum saya menampilkan video interaktif tentang komunikasi yang ada dalam perusahaan, saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu komunikasi bisnis dan apa itu komunikasi yang ada dalam perusahaan. Komunikasi merupakan suatu aktivitas yang akan selalu berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, baik komunikasi yang berlangsung secara perseorangan maupun kelompok. Komunikasi sendiri merupakan suatu aktivitas penyampaian pesan untuk membangun hubungan satu sama lain, di mana komunikasi tidak hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi juga dapat dilakukan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Jadi, apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informan. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Sedangkan apa yang dimaksud dengan komunikasi perusahaan? Komunikasi perusahaan merupakan suatu aktivitas dalam pengiriman pesan yang dilakukan oleh organisasi perusahaan kepada relasinya atau lingkungan yang terikat. Dengan kata lain, komunikasi perusahaan merupakan suatu upaya atau suatu cara bagi organisasi perusahaan untuk membangun suatu hubungan, baik hubungan di dalam perusahaan tersebut maupun dengan lingkungan luar perusahaan. Sistem komunikasi dalam perusahaan sendiri merupakan suatu acuan bagi organisasi perusahaan dalam menjalankan atau membangun hubungan demi mencapai tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Setidaknya ada dua cara atau sistem komunikasi dalam perusahaan yang harus dilakukan dengan baik. Pertama, internal corporate communication atau komunikasi perusahaan internal. Artinya, komunikasi perusahaan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik di dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya, suatu hubungan yang baik antara atasan dengan karyawan maupun antara karyawan yang bekerja di dalamnya. Yang kedua, internal corporate communication atau komunikasi perusahaan eksternal. Artinya, merupakan suatu komunikasi perusahaan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan luar perusahaan, di mana bagi perusahaan dapat membangun suatu hubungan dengan publik di luar perusahaan merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang wajib dilakukan. Hal ini juga dapat menjadi suatu pertanda keberadaan atau eksistensi suatu perusahaan. Dan ini merupakan contoh video interaktif komunikasi bisnis perusahaan. Iya, selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Apa jadwal saya hari ini? Saya lihat hari ini Bapak tidak ada jadwal khusus, Pak. Hanya perlu menandatangani berkas yang dikirim oleh beberapa divisi kemarin. Dan saya sudah kirim ke email Bapak kemarin, Pak. Ya, saya sudah melihat berkas tersebut dan ada beberapa yang harus dibahas. Jadi nanti setelah jam istirahat, makan siang akan diadakan rapat secara online. Tolong diinfokan ke divisi-divisi yang lain untuk menghadiri rapat nanti siang. Ya, baik Pak. Nanti saya akan infokan bahwa nanti siang akan ada rapat. Dan saya akan kirimkan linknya ke Bapak lewat WhatsApp. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan yang hadir di sini. Baiklah, rapat kali ini kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Rapat kita mulai dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Saya rasa waktu 2 jam cukup untuk rapat ini. Baiklah, dalam agenda rapat kali ini kita akan membahas tentang wabah yang menyerang seluruh dunia. Dan itu berdampak pada perekonomian global dan tentu juga berdampak pada keuangan perusahaan kita. Dan saya melihat laporan keuangan kita yang krisis karena tidak adanya pengunjung beberapa dekade terakhir. Karena itu saya harap kerjasamanya untuk solusi kali ini. Laporan kali ini saya ingin membahas keuangan dulu. Silakan yang bertanggung jawab, saya persilakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Memang benar Pak, saat ini perusahaan sedang mengalami krisis keuangan karena tidak adanya pengunjung di saat PSBB seperti ini.
Dan juga keuangan kita banyak pengeluaran di gaji karyawan, Pak. Untuk itu, saya menyarankan pengurangan karyawan yang kerjanya kurang baik, Pak. Sekian. Maaf menyela, Pak. Saya kurang setuju dengan manajer keuangan. Saya benar-benar tidak setuju. Selama ini, kita mempunyai karyawan yang sangat baik. Hotel kita terpilih karena karyawan yang sangat baik, Pak. Apabila kita mengurangi karyawan, akan menjadi beban bagi karyawan lainnya. Tapi kali ini kita benar-benar krisis, Bu. Tidak ada pengunjung sama sekali. Bagaimana kalau kita buat hotel kita menjadi tempat isolasi mandiri? Itu terlalu beresiko, Bu. Maaf, jangan menganggap enteng COVID-19. Dan juga biayanya tidak akan sedikit, Bu. Saya tidak menganggap enteng virus ini. Dan yang saya ketahui, di Indonesia, tempat untuk isolasi mandiri itu hampir penuh. Dan jika ada masyarakat yang ingin mengisolasikan mandiri di rumah, itu akan lebih beresiko karena tempat yang kurang memadai dan alat yang kurang. Hotel kita juga akan lebih dikenal masyarakat jika hotel kita menjadi tempat isolasi mandiri. Dan baiknya pemerintah mendukung hotel kita untuk menjadikan tempat isolasi mandiri. Baik, bagaimana menurut Bapak Rama? Apakah benar pemerintah akan mendukung ini? Ya, saya setuju dengan manajer BBN. Menurut informasi saya, pemerintah yang akan menanggung semua perihal isolasi mandiri di hotel. Dan pemerintah juga yang akan menyediakan tenaga kesehatan, termasuk fasilitas makan, minum, laundry setiap harinya. Apakah ada syarat tertentu untuk itu? Memang tidak mudah untuk terverifikasi oleh Satgas Penanganan COVID-19, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, protokol kesehatannya bagus dan juga kebersihannya baik. Yang kedua, jarak antara rumah sakit rujukan COVID-19 dan lokasi hotel. Yang ketiga, sebelum diverifikasi, pengelola hotel harus memastikan koordinasi dengan rumah sakit rujukan COVID-19 tersebut. Ya, untuk syarat yang pertama kita pasti lolos. Dan jarak rumah sakit rujukan dengan kita juga tidak terlalu jauh. Tapi bagaimana dengan koordinasi dengan pihak rumah sakitnya? Mungkin duty manager bisa dikoordinasi. Saya dan sekretaris yang akan bertemu dengan wakil pemerintah untuk menandatangani surat perizinan. Baik Pak, mungkin untuk koordinasi dengan pihak rumah sakit, kita bisa mengkoordinasikannya dengan Rumah Sakit Wijaya. Dikarenakan di sana tempatnya sudah hampir penuh dan di sini juga pasien COVID tiap hari makin meningkat. Baik, jadi untuk koordinasi akan dilakukan oleh DM dan sekalian saja untuk bertemu Bapak Bayu dari pemerintahan untuk mendapatkan surat izinnya. Biar sekretaris saya akan menjadwalkan untuk Anda Bapak Rama. Dan untuk saat ini, saya ingin HRD Manager untuk membuat rencana apa saja yang perlu kita lakukan tentang perubahan hotel kita yang sementara menjadi tempat isolasi. Lalu, untuk keamanan, saya ingin security untuk menempatkan CCTV di setiap kamar yang akan menjadi tempat bagi pasien. Tolong dikoordinasi ya, Ibu Hotel Account. Terima kasih. Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Maaf Pak, saya mau menanyai tentang kamarnya. Apakah kita akan menggunakan semua kamar? Itu akan benar-benar memerlukan biaya yang sangat besar, Pak. Tidak, kita akan membuat sekitar 205 kamar terlebih dahulu dan kita akan tambah seiring kebutuhannya nanti. Bagaimana dengan pengunjung lainnya, Pak? Apakah kita akan membuka hanya untuk pasien OTG saja? Ya, karena sekarang PSBB dan kemungkinan tidak ada masyarakat yang keluar rumah, jadi kita tutup untuk sementara. Dan mungkin kita akan memantau dari jarak jauh. Jadi, yang standby di hotel hanya security dan bawahannya. Terus saya ingin HRD Manager untuk mengontrol setiap minggunya dan melaporkan kepada saya. Baik, Pak. Tolong untuk dicatat semua ya, sekretaris. Dan buat laporannya kepada saya. Mungkin sekian rapat kali ini.
Semoga apa yang kita rencanakan sukses dan berjalan dengan lancar. Amin. Tetap jaga kebersihan dan memakai masker apabila keluar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat sore. Saya perwakilan dari Hotel Sukma Indah ingin berkoordinasi dengan Rumah Sakit Wijaya tentang hotel yang menjadi tempat pasien OTG. Oh, baik Pak. Sebentar, saya akan menghubungi Sekretaris Julia. Halo, Sekretaris Julia. Halo, Halo Ibu, ini ada perwakilan dari hotel. perwakilan hotel. Iya Ibu, ingin mengkoordinasi tentang isolasi mandiri bagi pasien OTG. Oh, kabar baik. Bentar, saya cek dulu jadwal direktur sekarang. Baik Bu, silahkan. Sepertinya sekarang tidak bisa rapat dulu karena sudah sore dan ada jadwal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi, tolong konfirmasi besok pagi. Direk bisa melakukan rapat pada pukul 8. Baik, akan saya konfirmasikan rapat akan dilaksanakan besok pagi jam 8 ya Bu. Tolong untuk infokan email beliau kepada saya biar saya yang ngasih linknya kepada beliau. Baik Bu. Halo Bapak Rama, tadi saya sudah menghubungi Sekretaris Julia. Direktur bisa rapat besok pagi Pak, dan Sekretaris Julia akan kirimkan linknya ke Bapak besok pagi, apabila Bapak berkenan. Baik, terima kasih sebelumnya. Halo, selamat pagi Pak Rama. Apa kabarnya Pak Rama? Siang kembali Pak Asep. Alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Untuk Pak Asep dan rekan-rekan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah di sini juga kami baik-baik saja walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Dengan pertemuan ini kami harapkan dapat menemukan titik temu untuk kesepakatan dan pemahaman tentang pelaksanaan pasien COVID-19. Dan kita harus memiliki satu persamaan prosedur. Tentu Pak Asep. Jadi begini Pak Rama, kami pihak Rumah Sakit Wijaya juga meminta kerjasama dengan pihak Pak Rama dalam rangka kurangnya kamar pasien COVID-19 dikarenakan di sini pasien semakin hari semakin membludak. Sedangkan kamar di Rumah Sakit Wijaya ini terbatas, jadi kami memutuskan untuk kerjasama dengan pihak Hotel Sukma Indah. Ya Pak Rama, pada dasarnya di sini kami kekurangan ruangan untuk menampung pasien COVID-19 ini. Apakah Hotel Sukma Indah bisa membantu untuk para pasien COVID-19 ini? Oke, kebetulan saya juga sudah berkomunikasi dengan atasan saya perihal kerjasama ini. Dan pihak kami bersedia untuk membantu pasien COVID-19. Kami juga sudah menyediakan 200 kamar lebih untuk para pasien COVID-19 tersebut. Syukur Alhamdulillah Pak Rama apabila pihak hotel mau bekerja sama dengan kami untuk menangani pasien COVID-19 ini. Iya Pak Asep, kebetulan jarak dari Rumah Sakit Wijaya dan Hotel Sukma Indah ini tidak terlalu jauh. Untuk fasilitasnya sendiri bagaimana Pak? Kami hanya menyediakan fasilitas seadanya saja. Dan untuk fasilitas kesehatan, saya sarankan agar pihak rumah sakit membawa fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian mengenai keamanannya bagaimana Pak? Kalau untuk masalah keamanan sendiri, insya Allah kita aman. Karena kami sudah menyediakan beberapa security untuk bertugas kembali. Baiklah Pak Rama, mungkin cukup sampai di sini rapat kita untuk kali ini. Saya sebagai perwakilan dari rumah sakit mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang kita jalin ini. Baik Pak, semoga kita selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan. Baik Pak, melihat situasi sekarang, saat ini membeludaknya pasien COVID di kota ini. Dan tempat penanganan setiap rumah sakit juga hampir sudah terisi penuh dengan pasien COVID tersebut. Maka dari itu, kami pihak hotel mau bekerja sama dengan salah satu rumah sakit untuk menampung setengah pasien COVID tersebut. Baik, menurut saya itu langkah yang bagus. Namun pihak hotel sudah berkoordinasi belum sama pihak rumah sakit? Sudah Pak, kami sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit tersebut. Baik,
pemerintah hanya bisa menyediakan makan, laundry, dan tenaga kesehatan saja, dan pembayaran kamar ditanggung oleh pasien. Kenapa Pak? Kenapa pembayaran ditanggung oleh pasien, bukannya pembayaran ditanggung sama pemerintah? Tidak Pak, kalau pemerintah hanya menyediakan makan, laundry, dan tenaga kesehatan saja, dan apabila pihak hotel ingin menjadi tempat isolasi, ada persyaratannya Pak, ada 15 persyaratan yang saya akan bacakan. Yang pertama, ada standar minimal tersedia kamar untuk isolasi dan kamar di dalam. 2. Kamar disarankan tidak memakai karpet atau permadani. 3. Sirkulasi udara di ruangan berjalan dengan baik dan nyaman atau tidak ada secara alami melalui jendela. 4. Tersedia fasilitas laundry. 5. Jumlah kamar minimal 50 dengan fasilitas wifi di setiap kamar. 6. Menyediakan makanan sehat 3 kali sehari dan 2 kali makanan ringan. 7. Punya ruangan pengolahan bahan makanan dan memadai, dan penyediaan makanan tidak prasmanan. 8. Tersedia klinik kesehatan. 9. Memiliki jejaring kerjasama dengan gugus tugas pemangku wilayah dan TNI Polri. Yang ke-10, diwajibkan memiliki posko terpadu Satgas Penanganan COVID-19. Yang 11, ada memiliki kerjasama dengan pihak ketiga terkait pengolahan limbah medis COVID-19. Yang 12, harus menyediakan sarana dan aktivitas dukungan psikologi baik bagi penghuni. 13, harus memiliki halaman yang cukup untuk olahraga. Yang ke-15, lokasi bebas banjir dan kebakaran dan longsor. Baik Pak, kami mengikuti persyaratan